siang anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua sehat? Sehat. Alhamdulillah. Hari ini berangkat semua ya? Abu Lausen ya? Thomas, ada Thomas? Hadir ya? Diki, hadir. Berangkat semua ya? Ya. Yang nggak berangkat siapa? Oh, lagi kegiatan OSIS ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita awali pembelajaran dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dimulai, Pak Guru ingin cek kondisi kalian. Semuanya kondisi sehat, fit? Ya, semuanya rapi. Bajunya dimasukkan semua apa enggak? Coba berdiri. Ya, berdiri. Semuanya dimasukkan apa ya? Ya, jangan duduk. Duduk. Karena kerapian itu awal dari pembiasaan, kedisiplinan biar kalian mencetak atau tercetak anak didik yang berkarakter baik ya. Paham? Ya. Kalian sudah pernah dengar P5PRA? Sudah? Apa panjangan dari P5PRA? Profil pelajar Pancasila ya. P5PRA profil pelajar P5 rahmatan lil alamin. RA-nya itu rahmatan lil alamin ya. Yang dipelajari tentang P5PRA apa? Tentang sampah, terus apa lagi? Cara mengolah sampah, daur ulang sampah, terus apa lagi? Tentang keteladanan ya, keteladanan apa yang perlu diteladani, terus tentang keadaban atau ta'abud, terus tentang musyawarah ya. Nah, sebelum kita lanjutkan ke materi, masih ingat pelajaran minggu kemarin? Masih tentang apa? Isi dakwah Rasulullah di Mekah. Ya. Ada berapa strategi dakwahnya? Dua, apa saja? Sebelum kita melanjutkan materi, Pak Guru kepengen lebih jelas memperkenalkan tentang P5PRA yang tadi kalian sering banyak yang diam, yang banyak belum tahu tentang P5PRA ya. Kita lihat di video berikut ini. Kelihatan? Kedengaran suaranya?
besaran Saling. dibesarkan ya. Ini udah. Oh, iya. Halo teman-teman, apakah kamu pernah mendengar tentang pelajaran mata dalam? Diperhatikan, dilihat. Ini pengenalan tentang P5PRA. Halo teman-teman, apakah kamu pernah mendengar tentang pelajaran mata alamin? Pelajaran mata alamin adalah upaya dari Kemendikbud dan Kementerian Agama untuk mewujudkan pelajar madrasah yang bertakwa, berakhlak mulia, dan beragama secara moderat. Bertakwa artinya membangun hubungan yang baik dengan Allah, yaitu dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Berakhlak mulia artinya bersikap baik kepada sesama manusia dan lingkungan sekitarnya. Lalu, apa itu beragama secara moderat? Moderat artinya mengambil jalan tengah. Beragama secara moderat artinya memahami dan menjalankan nilai agama tanpa berlebih-lebihan atau tidak ekstrim. Bagaimana mewujudkan sikap bertakwa, berakhlak mulia, dan beragama secara moderat? Selain melalui pelajaran agama di kelas, pelajaran mata lil alamin juga diterapkan melalui kegiatan proyek di sekolah atau kegiatan positif lainnya di rumah. Harapannya, pelajaran mata lil alamin dapat terbentuk dan menjadi karakter dalam diri kita. Berikut 10 nilai yang akan dikembangkan dalam pelajaran mata lil alamin. Berkeadaban atau tawadhu artinya menjunjung tinggi akhlak yang mulia. Contohnya, dengan bersikap sopan santun kepada siapapun, menghormati dan menghargai yang lebih tua, dan menyayangi yang lebih muda. Ketika kita melakukan kebaikan, kita bisa mengajak teman untuk melakukan kebaikan yang sama. Misalnya, untuk menaati aturan atau membuang sampah di tempatnya. Kita adalah warga negara Indonesia. Karena itu, kita memiliki rasa cinta dan bangga menjadi bagian dari Indonesia. Kita bisa ikut melestarikan warisan budaya dan mengharumkan nama Indonesia di mata dunia. Dalam memahami dan menjalankan nilai-nilai agama, kita tidak berlebihan dan menganggap diri kita yang paling benar. Kita bersikap terbuka dengan perbedaan atau hal-hal baru, tetapi tidak mengabaikan ajaran agama dan budaya yang kita yakini. Berimbang atau tawazun artinya menyeimbangkan antara kepentingan dunia dan akhirat. Selain menjalankan kegiatan ibadah seperti sholat dan puasa, kita tetap belajar dan mengembangkan bakat sebagai bekal di masa depan. Hak dan kewajiban juga harus seimbang. Sebagai anak, kita berhak mendapatkan pendidikan dan kasih sayang dari orang tua. Di sisi lain, kita memiliki kewajiban untuk belajar dan menghormati orang tua. Semua perilaku baik itu dilakukan secara terus-menerus agar tertanam dalam diri kita. Di rumah atau di sekolah, kita mungkin memiliki teman dari suku, agama, dan latar belakang yang beragam. Sebagai sesama manusia, kita bisa berteman dengan siapapun tanpa membedakan satu sama lain. Kita tidak dapat menganggap salah satu kelompok lebih tinggi daripada yang lainnya. Pernahkah kalian berbeda pendapat dengan teman ketika mengerjakan tugas kelompok? Dalam situasi seperti itu, kita tidak dapat memaksakan keinginan atau mau menang sendiri. Kita sebaiknya berdiskusi bersama, mencari solusi yang menguntungkan kelompok, bukan untuk menguntungkan satu orang. Kita dan orang lain pasti memiliki perbedaan. Perbedaan itu adalah tempat untuk kita saling mengenal, belajar, dan melengkapi. Dengan itu, kita dapat saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Tidak mengejek apalagi membuli teman yang terlihat berbeda, baik karena penampilan, perilaku, maupun latar belakangnya. Oh, Di era nggak boleh membuli ya. seperti sekarang ini, banyak sekali perubahan yang terjadi di dunia. Kita perlu menyesuaikan diri dengan senang mempelajari hal-hal baru. Informasi dari internet tidak langsung dipercaya dan dipilah lagi mana yang benar. Dengan pengetahuan yang kita kumpulkan, kita dapat menemukan ide-ide yang baru, yang bermanfaat, atau mengubah ide yang sudah ada sesuai kebutuhan. Nah, itu dia 10 nilai dalam pelajaran mata lil alamin. Lalu, apa aksi nyata dari pelaksanaan pelajaran mata lil alamin? Yang perlu kamu ketahui dari membangun nilai-nilai tadi adalah tanggung jawab bersama. Sekolah dan guru akan membuat rencana kegiatan. Dalam pelaksanaannya, orang tua, masyarakat, atau para ahli di bidang tertentu dapat ikut membantu. Sedangkan peran kamu sendiri adalah ikut aktif dalam kegiatan tersebut.
Contoh kegiatan yang mungkin dilakukan sekolahmu adalah 1. Mengadakan proyek kolaborasi yang mengangkat isu-isu penting seperti perubahan iklim, anti-bullying, anti-radikalisme, wirausaha, dan teknologi. 2. Pameran, misalnya lukisan, produk kerajinan tangan, atau daur ulang. 3. Pagelaran seni dan budaya, misalnya wayang, tarian daerah, atau musik nasyid. 4. Lomba, misalnya lomba pidato, menulis esai, atau pertandingan olahraga antar kelas. 5. Ekstrakurikuler, misalnya pramuka, PMR, atau rohis. 6. Gotong royong, misalnya kerja bakti atau bakti sosial. Jadi, kalau sekolah mengadakan acara-acara seperti ini, yuk ikut serta dan meramaikan. Semoga dengan rajin berpartisipasi seperti ini, kamu bisa jadi insan pelajar rahmatan lil alamin yang taat, modern, dan bermanfaat. Nah, bagaimana perasaanmu mengenai adanya pelajar rahmatan lil alamin? Apa nilai-nilai yang menurutmu paling penting? Coba sebutkan. Apa saja sih alasannya? Coba tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Like dan share juga video ini ke teman kecil lainnya. Kejar cita, kejar ilmu. Sudah paham tadi yang dijelaskan? Paham ya? Apa yang dipahami? Pencetak peserta didik yang berakhlak, mulia, terus berbudi pekerti, terus pokoknya yang baik-baik ya. Kamu mau jadi anak yang baik apa ya enggak? Tujuan kamu belajar ke sekolah apa? Belajar menuntut ilmu biar pintar ya, biar enggak diejek-ejek terus sama teman. Yang mengejek-ejek terus itu jangan dibiasakan ya. Kamu ibaratkan kalau diri kamu sendiri yang diejek, kira-kira kamu marah apa enggak? Marahnya? Tentang P5 PRA ada yang mau ditanyakan? Paham? Paham? Paham semua? Kita lanjutkan? Kita lanjutkan ke materi pembelajaran SKI tentang dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Sebelum kita memasuki dakwah Nabi Muhammad di Mekah, kalian masih ingat masa di mana sebelum adanya Islam? Kondisi Mekah sebelum masuknya Islam. Pernah dengar? Masih ingat? Ingat gak? Mekah sebelum Islam. Kita lihat lagi ya, lebih jelasnya biar lebih dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Al-Fakih di pelajaran sejarah kebudayaan Islam untuk kelas ini. Kali ini kita akan mempelajari tentang. Sebelum kalian melihat materinya, Pak Guru sudah membagi kelompok ya. Pak Guru persiapkan untuk lembar kerja peserta didik. Jadi nanti Pak Guru kasih kalian tugas kelompok. Silakan dipegang dulu, disimak dulu. Sambil diisi nggak Bapak? Dicicil diisi nama kelompoknya siapa saja, diisi. Kalau nggak muat nanti di bawahnya boleh. Silakan diisi. Sudah ya? Ya, yang nulis satu saja. Yang lainnya kita lanjutkan lagi. Kalian senang belajar di sini? Belajar seperti ini? Senang? Tempatnya adem ya, nggak berisik ya, nggak diganggu sama teman-teman. Kalian bisa lihat audio visual, bisa lihat video dengan menyentuh layar ya, menyentuh TV. Sudah ada yang bisa mengakses ini, memakai ini? Coba Mas Iqbal ya. Dipencet itu bisa caranya apa enggak? Ya udah anak yang itu bisu ya. Bisa caranya pakai
Iya, dipetet dong. Kondisi masyarakat Mekah sebelum Langsung pintar ya. Ya, tepuk tangan. Ya. Sebelum peradaban Islam Silakan disimak. masyarakat Arab, bangsa Arab sebenarnya telah mengenal kehidupan politik, sosial, ekonomi, bahasa, seni, dan penggunaan metode berpikir, meskipun masih sederhana. Dari sini kelihatan. Seperti halnya Biasanya. pada segi sosial ekonomi itu terdapat masyarakat pedalaman atau badui yang mana dalam hal ekonomi mereka itu terjun dalam sektor pertanian. Adapun untuk masyarakat perkotaan itu melakukan perdagangan. Dan di Arab itu terdapat kota Mekah yang mana di situ terdapat pusat perdagangan yaitu pasar Ukas yang dibuka di bulan-bulan tertentu. Dari segi sosial politik di bangsa Arab itu terdapat seorang syekh atau amir yang mengurusi persoalan dalam masalah perang, pembagian harta dalam pertemuan tertentu. Lalu dari segi ilmu pengetahuan, Dia diperhatikan. bangsa Arab juga telah mengenal ilmu pengetahuan. Di antara ilmu pengetahuan yang mereka kembangkan adalah ilmu astronomi yang orang-orang Babilonia ini mereka bawa dari negerinya ke negeri Arab, yang mana mereka itu lari ke negeri Arab di saat negara mereka diserang oleh bangsa Persia. Selain ilmu astronomi, mereka juga mengembangkan ilmu meteorologi atau ilmu iklim untuk mengetahui suatu peristiwa berasal dari orang-orang Kaldam. Nah, yang ketiga, orang-orang Arab juga mendalami ilmu pengetahuan tentang pengobatan penyakit atau tabib. Nah, dan ini juga berasal dari orang-orang Kaldam. Selanjutnya, tentang agama dan kepercayaan bangsa Arab. Dalam cerita para nabi, sudah ada beberapa nabi yang diturunkan di negeri Arab, di antaranya Nabi Ibrahim. Karena itu, sejak awal ajaran tauhid sudah tertanam di masyarakat Arab. Setelah berpuluh-puluh abad, ajaran tersebut mengalami perubahan yang akhirnya masyarakat Arab banyak menyembah berhala. Bangsa Arab mulai menyembah berhala ketika Ka'bah di bawah kekuasaan Jurhum yang dipimpin oleh Amr bin Lubai dari keturunan Khuza'ah datang ke Mekah dan berhasil mengalahkan Jurhum. Kemudian Amr bin Lubai meletakkan berhala besar bernama Hubal yang terbuat dari batu ajuj merah berbentuk orang yang ditempatkan di sisi Ka'bah. Kemudian memerintahkan ia menyeru kepada penduduk Hijaz supaya menyembah berhala tersebut. Saat bangsa Quraisy berkuasa kembali di Hijaz, Ka'bah sudah penuh dengan berhala yang berjumlah lebih dari 360 buah. Di antara berhala-berhala yang dianggap penting antara lain adalah Lata, Uzza, Manah, dan masih banyak lagi seperti Asaf, Nailah, Ud, Yagud, Suwa, Yam, Nasr, dan Manah. Selain menyembah berhala, bangsa Arab juga ada yang menyembah malaikat, bulan, bintang, dan matahari. Lanjut ke sosial budaya bangsa Arab. Bidang bahasa dan seni bahasa, orang-orang Arab sebelum Islam itu sudahlah sangat maju. Di antara poinnya itu adalah bahasa mereka sangat indah dan kaya. Lalu penyair sangat dihormati. Juga ahli pidato mendapat derajat tinggi seperti seorang penyair. Lalu yang keempat, salah satu kelaziman masyarakat Arab jahiliyah adalah mengadakan majelis atau nadwah sebagai sarana untuk mendeklamasikan sajak, bertanding pidato, tukar-menukar berita, dan lainnya. Selanjutnya mengenai politik masyarakat Arab sebelum Islam. Berdasarkan teritorial, masyarakat Arab itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada masyarakat kota yang tinggal di kota perniagaan Arab. Yang kedua ada masyarakat pedalaman yang menggembara dari suatu tempat ke tempat lain. Beberapa kerajaan di sisi Arab yang tercatat ini ada kerajaan Kindah, kerajaan Ma'in dan kerajaan Qutbah, ada kerajaan Saba, kerajaan Himyar, kerajaan Hirah, kerajaan Ghassan, dan Hijaz. Nah, di kota Hijaz ini, kota terpenting di Hijaz adalah Mekah, tempat Ka'bah berada.
Di abad kelima Masehi, suku Quraisy itu berhasil merebut kekuasaan Mekah dan Ka'bah dari kelompok Khuza'ah. Mekah mengalami kemajuan di bawah kekuasaan Quraisy. Lalu, untuk mengurus Mekah dan mengamankan para peziarah yang datang ke kota Mekah, suku Quraisy itu mendirikan semacam pemerintahan. Nah, di dalamnya itu suku Quraisy juga mengatur urusan yang berkenaan dengan Ka'bah. Ada 10 jabatan yang dibagikan kepada kabilah dari suku Quraisy, yaitu Hijabah yang artinya pemegang kunci Ka'bah, Sikoyah pengatur air mata Zam-Zam, Diyat kekuasaan hakim sipil dan kriminal, Sifaroh kuasa usaha negara atau duta, Liwat jabatan ketentaraan, Rifallah pengurus pajak bagi fakir miskin, Nadwah jabatan ketua dewan, Khaiman pengurus balai musyawarah, Khazinah jabatan administrasi keuangan, dan Azlim yaitu penjaga panah peramal untuk mengetahui pendapat para dewa-dewa. Cukup sekian untuk pelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Slides dulu. Itu tadi dakwah sebelum Islam masuk ke Arab Jazirah Arab. Dari yang tadi kalian lihat, paham ya? Masih ingat ya? Tentang sebelum adanya Islam pada zaman dahulu itu apa yang disebut berhala. Ada berapa berhala? 360 ya. Berhala yang terkenal siapa? Ada berapa? 34 ya, berarti Lata, Uzza, Mana. Masih ingat ya? Ya, itu sebagai itu awal. Kita melanjutkan ke dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Ya, masih ingat dakwahnya secara diam-diam ya? Turun surat apa? Ayo. Ada yang tahu? Coba tunjuk. Siapa yang tahu ayat apa dan bunyinya bagaimana? Coba lagi-lagi. Ada yang tahu? Ya. Di buku nggak ada. Coba. Mana nggak tahu? Tahu? Ayat bunyinya berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Tepuk tangan buat teman-teman yang menjawab. Terima kasih. Nah, itu awal mula dakwah Nabi Muhammad di Mekah secara diam. Kalau secara terang-terang, ingat kan? Ini ya, misi dan strategi dakwah Rasulullah di Mekah. Terus sebelum kita menindaklanjuti, kita lihat di YouTube tentang dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Sebelum dilanjutkan, ada yang ditanyakan? Ya, lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan tentang isi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi dan rasul pada 17 Ramadan pada usia 40 tahun, tepat usia 13 tahun sebelum hijrah. Saat itu beliau bertahan di Gua Hiro. Hal itu ditandai turunnya malaikat Jibril, yakni menyampaikan wahyu surat Al-Alaq ayat 1-5. Dalam surat Al-Mudaththir memerintahkan agar Nabi Muhammad berdakwah, menyiarkan agama Islam. Dakwah yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Yang pertama ke keluarga dan ke sahabat yang terdekat. Hal itu dilakukan di kediaman Al-Arqam bin Abil Arqam Al-Malezumi. Yang menerima dakwah Rasulullah adalah pertama Siti Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Said bin Harisah, Al-Qur'an As-Siddiq. Yang menolak dakwah Nabi Muhammad SAW yang pertama Abu Thalib dan Abu Lahab. Namun Abu Thalib membiarkan Nabi Muhammad tetap berdakwah, sedangkan Abu Lahab mengancam dan niat membunuh Nabi Muhammad karena mendakwakan. 3 tahun dakwah secara sembunyi oleh Nabi Bisa kedengaran? Bisa dengar? Ayat 94 yang memerintahkan dakwah terang-terangan, berdakwah ke seluruh lapisan dan bangsawan sampai budak-budaknya. Nabi Muhammad menerima wahyu berangsur-angsur. 13 tahun dari Mekah menerima 4.726 ayat dalam 89 surat. Surat yang turun ke Mekah disebut surat Makkiyah. Sementara itu misi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah antara lain menegakkan tauhid, merubah perilaku jahiliyah, mengajarkan akhlak mulia, menekankan adanya kehidupan setelah kematian, mengajarkan persamaan derajat antar sesama manusia. Terima kasih, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu lagi di materi yang selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah kalian lihat ya tadi ya, paham tentang dakwah Nabi Muhammad di Mekah? Ada pertanyaan? Tidak ada? Paham semua ya? Nah, kalau disuruh menjelaskan, menerangkan, presentasi, ada yang bisa? Tidak. Ya. Masih semangat apa kayak ini? Kayaknya kok lagi pada ngantuk apa kelaparan ini? Kelaparan ya. Kita bikin suasana yang menyenangkan dulu. Ya, semuanya duduk dengan rapi. Ya, duduk sini dulu ya. Tepuk 5 PA masih ingat? Siapa? Coba yuk, 1, 2, 3. Salah lagi, ya lagi, yuk. Pakai pengeras suara ya, salah satu yang hafal pakai pengeras suara ya. Bisa ya? Berdiri semua, berdiri. Berdiri. Siap?
Ya, masih semangat ya? Ya, setelah tadi sedikit namanya apa? Ice breaking ya, sedikit ice breaking. Setelah pembelajaran sudah kalian dapatkan tadi ya, sudah dilihat, sudah dicermati, sudah diamati videonya ya. Pembelajaran lewat multimedia, lewat YouTube ya, lewat YouTube. Nah, sekarang nih misi dakwah. Nah, kondisi Mekah sebelum datangnya Islam. Pertama menyembah berhala. Terus pandai dan pecinta syair, suka minum khamar, mabuk-mabukan, mengubur anak perempuan hidup-hidup, suka berkelahi, suka perang di antar kabilah. Zaman dahulu kan Nabi Muhammad sering itu ya diperangi sama orang ya dakwah itu susah ya. Di zaman sekarang kan kalian tidak perlu dakwah ya, tinggal mengamalkan. Isinya ada berapa? Isi dakwah ada 4 ya. Menanamkan akidah, pendekatan lemah lembut ya, terus merubah perilaku jahiliyah, terus mengangkat melindungi hak asasi manusia. Pada zaman dahulu perempuan sama enggak haknya seperti laki-laki? Tidak. Pada zaman dahulu perempuan itu bisa dibunuh. Nah, setelah ada Nabi Muhammad semuanya dirubah, bisa makan ya derajatnya. Terus tantangan dakwah Nabi Muhammad itu, Nabi Muhammad sampai diancam ya, diancam ketika di Mekah, diancam pengen dibunuh ya, pengen dibunuh. Penghinaan juga seluruh dihina sama kafir Quraisy ya, kafir Quraisy. Terus membujuk Nabi dengan harta, tahta, wanita, bertukar sesembahan, membujuk Abu Thalib untuk tidak usah berdakwah di Mekah. Terus akhirnya ada pemboikotan. Bunyi pemboikotannya ada berapa? Apa saja? Pemboikotan apa saja? Apa? Pemboikotannya apa saja? Pemboikotannya siapa yang tadi malam belajar di rumah? Pada nggak belajar ya? Iya, ditanya pada diem, pada nggak tahu, pada nggak bisa aktif. Ini gimana ini? Kurang motivasi belajar apa ya? Di rumah nggak disuruh belajar sama orang tua? Hah? Kenapa nggak belajar? Hah? Sudah belajarnya apa? Belajar SKI apa enggak? Apa yang dipelajari? Apa? Setelah tantangan kita ke strategi. Strateginya ada diam-diam atau rahasia. Turunnya surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Berlangsung berapa tahun? 3 tahun. Terus secara terang-terangan surat Al-Hijr ayat 94. Terus setelah dakwah Nabi Muhammad di Mekah merasa terancam akan dibunuh oleh kafir Quraisy, maka Nabi Muhammad gimana?
Hijrah kemana? Ke Habsi. Ya, setelah hijrah ke Taif, Habsi, atau ke Yasrib, ke Madinah, nah di situ kita melanjutkan untuk pertemuan yang akan datang ya. Nah, setelah selesai sampai hijrah Nabi Muhammad selesai di Mekah, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti Pak Guru anggap kalian bisa dan paham ya. Ya walaupun nanti lupa lagi, kalau kalian di sini merasa senang, bisa. Berarti nanti suatu saat kita di sini lagi ya. Tapi tidak harus kalian harus di sini, harus belajar juga di rumah. Ya, jangan cuma mengerjakan PR tok. Kalau ada PR, kalau nggak ada PR nggak belajar berarti. Nah itu ada tugas yang sudah kalian dapatkan, lembar kerjanya untuk kelompok. Ya silakan coba dikerjakan. Semuanya dapat kelompok, sudah ditulis kelompoknya semua. Ya silakan ditulis, dikerjakan di itu saja, di lembar kerja saja. Misi dan strateginya apa, misinya apa saja, terus strateginya apa saja. Seperti ini kan. Nah, misinya apa, strateginya apa. Gitu. Sholawat. Sudah selesai? Cuma itu dong. Ditulis saja di situ. Itu pertanyaannya kan cuma strategi dakwahnya apa saja, terus isinya apa saja. Sudah? Ayo cepet-cepetan kerjakan. Siapa yang nanti tercepat akan dapatkan hadiah dari Pak Guru. Siapa tercepat terus nanti disampaikan, berdiri di depan teman-teman ngomong, nanti Pak Guru kasih hadiah. Hadiahnya rahasia biar semangat ya. Laki-laki sudah, kelompok laki-laki. Yang lainnya dibantu. Makanya sering belajar, jadi nggak bingung. Ya,
ini loh, ini misi, ini strategi. Buat apa? Ya nggak ada sih. Ada di buku kan ada. Jadi pelajari. Pokoknya pengen boleh, gua aja boleh, gambar. Gimana sih diskusinya di anak PK diskusinya seperti ini? Sudah? Kelompok 3 sudah? 1, 2, 3, 4. Ini 2. Tadi kan Pak Guru ngasihnya dari sana lembar kerjanya. 2, 3, 4. Latihan diskusi kerjasama bareng-bareng. Strategi sama masa isi masak. So aku takon mudah apa susah soalnya? Sebenarnya mudah itu. Tadi juga diterangkan sudah dijelaskan.
sudah? Nggak ada di sini. Tetap dibaca nih. Nanti nggak memperhatikan ini sih, perhatikan ya nanti ya si strategi. Harusnya ngapalin satu tapi ngapalin 4 anak dihafalin tapi ya udah selesai. Ini udah laki-laki. Berdua. dipencet volume malah mengganggu. Semuanya sudah semuanya? Oh lama. Apa susah? Apa? Misinya 4 yang apa? Ya. Kelompok mana yang belum? Belum? Kurang berapa? Kurang 2. Ya. Berarti yang sudah kelompok 2 top ya? Kelompok 3. Kelompok 4 belum.
laki-laki itu. Akhirnya beliau mengatakan yang sudah selesai duluan ini yang bisa menjawab selesai terus bisa awal ya, bisa lebih cepat dari kelompok yang lain. Coba disebutkan. misi dakwah Rasulullah di Mekah, penanaman akidah, pendekatan lemah lembut, mengubah perilaku jahiliyah, melindungi hak asasi manusia, beriman adanya hari kiamat. Strategi dakwah Rasulullah di Mekah: hijrah ke Habsyi yang pertama, hijrah ke Habsyi yang kedua, misi ke Taif, pemboikotan kepada Bani Hashim, peristiwa Isra Mi'raj, perjanjian Aqabah. Betul teman-teman? Betul ya? Ya betul ya? Ya. Terima kasih ya untuk jawabannya, betul ya. Tepuk tangan buat teman kamu yang sudah menjawab. Tepuk tangan yang meriah ya. Pak Guru kasih hadiah ya, semangat. Silakan buat itu, buat biar gak berminyak mukanya, biar gak cantik ya. 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 Yang lain gimana? Yang lain belum? Kelompok laki-laki masa kalah kelompok laki-laki ya? Kelompok laki-laki sudah? Belum? Soalnya cuma 2 pada hari ini dan mudah ya. Tidak? Ya. Coba dibacakan. Misi dakwah Rasulullah di Mekah: 1. Penanaman akidah, 2. Pendekatan lemah lembut, 3. Perubahan perilaku jahiliyah, 4. Mengangkat dan melindungi hak asasi manusia. Dan strateginya? Strategi dakwah Rasulullah di Mekah: 1. Rahasia turunnya surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Berlangsungnya selama 3 tahun. Sasaran keluarga dan orang-orang dekat Nabi. 2. Terang-terangan turunnya surat Al-Hijr ayat 94. Sasaran semua masyarakat Mekah. Ada yang menolak dan menerima. Kafir Quraisy
3. Hijrah ke Thaif. Hijrah ke Betul ya, sudah ya. Tepuk tangan buat kelompok 4. Ya, kelompok 3 juara 1, kelompok 4 juara 2. Kelompok 1 sama kelompok 2 sudah belum? Hadiahnya kan tadi hadiahnya cuma kelompok 1, kelompok 3. Iya, dapat hadiah kan yang pertama, tadi kamu yang kedua telat juara 2. Yang lain nggak mendapatkan hadiah, yang kelompok 3 dapat hadiah karena menjawabnya lebih cepat. Kalau yang sudah silakan dikumpulkan. Ya, lembar jawabnya silakan sudah. Yang sudah silakan dikumpulkan. Kelompok 1 sama kelompok 2 belum? Tadi itu ya, laki-laki kelompok 2 sudah? Kelompok 2 belum? Isinya tadi, ini strateginya. Ayo, kelompok 2, kelompok 1 sudah selesai ya? Ya, wis lupa. Dampaknya sebenarnya itu isinya. Strateginya keterangan setelah sembunyi top udah cukup ya. Waktunya sudah habis, silakan dikumpulkan yang lembar tugas. Lembar tugas dikumpulkan, silakan. Buat yang belum mengumpulkan ya harap diperhatikan ya, karena untuk pertemuan-pertemuan yang akan datang itu dipersiapkannya kalian harus belajar ya, biar bisa pertanyaan, bisa menjawab soal. Motivasi gimana belajarnya biar semangat? Apa harus selalu pengen mendapatkan hadiah? Aja tarik nafas. Nanti belum selesai. Senangnya pada balik kasih jam kosong. Ya. Lihat yang lain pada anteng mendengarkan. Mana yang belum? Kelompok 2 laki-laki malah lama banget. Laki-laki malah ketinggalan ini dari perempuan ini ya.
waktu sudah habis. Yang bikin lama ini, yang bikin lama kayak gini, disuruh ngerjakan nggak selesai-selesai ya, namanya diskusi harusnya bersama-sama. Di tempat duduk dulu, anteng di tempat duduk dulu. Setelah kalian mengerjakan soal itu merasa kesulitan ya? Karena mengerjakannya sangat lama, karena kalian harus bisa mengintrospeksi diri. Apa kekurangan kalian? Karena kurangnya belajar ya. Ini nggak melihat buku, ini melihat buku ya. Coba kalau nggak melihat buku kamu lebih bingung lagi apa enggak? Melihat buku saja bingung, nggak tahu di halaman berapa jawabannya. Sedangkan kalian nggak melihat buku, nanti akan lebih nggak tahu ya. Ya, makanya motivasi belajarnya harus ditambah ya. Ya biar kalian sering belajar di rumah. Tentang strategi dakwah Nabi Muhammad di Mekah itu kan tadi cuma isinya itu kan ini penanaman akidah, pendekatan lemah lembut, merubah perilaku jahiliyah, terus mengangkat melindungi hak asasi manusia. Strateginya ada berapa berarti? Apa saja? Ya, diam-diam, terang-terangan, terus hijrah ketahui dan aksi. Nah, lembar kerjanya ada 2 kan? Tadi, nah kan cuma sedikit banget ini. Ya. Dari yang kalian simak, kalian dengarkan, kalian lihat di video yang ditanyakan? Tidak ya? Kalau disuruh bertanya tidak tahu, tapi kalau ditanya kalian juga tidak tahu jawabannya. Itu gimana? Pada sadar apa enggak? Sadar. Ya. Untuk pertemuan yang akan datang, kalian baca dan kalian pelajari tentang dakwah Nabi Muhammad di ini di Mekah. Setelah di Mekah di Madinah, kalian belajar ya. Ya. Sebelum diakhiri, marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat buat kalian ya. Silakan ketuanya pimpin berdoa pulang. Kamu perwakilan. Doa mulai. Pulangnya hati-hati di jalan ya. Ya, langsung pulang, jangan mampir-mampir ya. Aku akhiri, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.